Saudara pemirsa, kita kali ini akan membahas bagaimana menyusun suatu prinsip prioritas. Prinsip terkuat dari perkembangan seseorang tergantung pada pilihan yang diambil. Berikut ini kita akan membahas cara-cara menjalankan prioritas yang baik. Yang pertama, Anda perlu memilih atau hilang kesempatan. Setiap orang tentu perlu mengambil inisiatif dalam hidupnya. Ia dapat bersikap proaktif atau reaktif saja. Sikap yang terbaik tentu yang proaktif. Misalnya bagaimana dengan jadwal kita? Bagaimana kita mengisinya? Apakah kita mengajukan pertanyaan berikut ini? Apakah jadwal saya akan penuh bulan ini? Atau siapa yang akan mengisi jadwal saya? Saya atau orang lain? Pertanyaan pertama menggambarkan orang reaktif. Dengan mudah jadwal kita akan penuh diisi orang lain. Kitalah yang seharusnya mengisi jadwal kita berdasarkan kepentingan prioritas yang pernah kita bahas. Kalau kita seorang pemimpin perusahaan, kita tidak akan bertanya, apakah saya akan bertemu dengan seseorang hari ini? Sebaliknya, kita harus bertanya siapa yang akan saya jumpai hari ini. Kalau kita jumpai semua orang, maka hari kita akan habis. Paling banyak kita dapat membuat janji dengan 2 atau 3 orang dalam sehari. Apalagi kota Jakarta yang sangat macet. Ingat konsep 20-80 dari Pareto, di mana kita harus menjalankan 20% aktivitas kita untuk mencapai 80% hasil. Jadi, kalau kita adalah seseorang yang mau proaktif, kita akan berinisiatif, mengambil telepon dan mengadakan kontak, membuat rencana dan menghadapi persoalan, menginvestasikan waktu dengan orang dan mengisi jadwal dengan prioritas kita. Kalau kita ingin dikendalikan orang, maka kita akan bereaksi saja. Menunggu telepon berdering, menghabiskan waktu kita dari hari ke hari, bereaksi terhadap persoalan, menghabiskan waktu, mengobrol-ngobrol, mengisi jadwal berdasarkan permintaan. Kita lanjutkan dengan nomor 2, mengevaluasi atau habislah waktu kita. Seringkali prioritas itu tidak hitam putih, biasanya berada di daerah abu-abu. Biasanya hal terakhir yang kita ketahui atau dengar akan menjadi prioritas yang paling utama. Mengatakan tidak, itu ternyata tidak mudah. Kita harus belajar berani menolak suatu acara yang tidak penting. Dalam menyusun prioritas kita harus bertanya, apa yang dibutuhkan dari saya? Seorang pemimpin dapat menyerahkan apapun kecuali tanggung jawab. Jadi sebelum menerima pekerjaan baru atau menerima bermacam-macam undangan, kita harus bertanya, apa yang diharapkan dari saya dalam pertemuan itu? Artinya, apa yang harus saya lakukan yang orang lain tidak dapat lakukan? Apapun masalahnya, ia harus ditaruh di prioritas utama. Kalau kita gagal melakukan demikian, membuat Anda seperti orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ada banyak tanggung jawab di bawah Anda, tetapi hanya beberapa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita dan hanya kita yang dapat melakukannya. Itulah yang harus kita prioritaskan. Jadi saudara pemirsa, bedakan antara apa yang harus kita lakukan dan apa yang dapat kita delegasikan pada orang lain. Anda harus berpikir apa yang memberi saya manfaat terbesar. Usaha yang kita lakukan harus memberikan hasil yang kita harapkan. Sebuah pertanyaan yang harus saya ulangi adalah, apakah saya melakukan yang terbaik dan memberikan hasil terbaik bagi organisasi saya? Hal ini sering dipertanyakan pada saya
dalam acara ini, di mana atasan dari para pendengar sering menyalahgunakan wewenangnya? Jawaban saya kepada mereka, tetap lakukan yang terbaik dan jangan melihat kiri dan kanan, karena yang menjadi ahli dan mendapat manfaat adalah kita juga. Bayangkan kalau kita harus mencobanya dengan biaya sendiri, tentu mahal. Tapi melalui bekerja sebaik-baiknya di kantor kita mendapat pengalaman berharga, bukan? Apa yang sangat memberi penghargaan? Hidup ini singkat untuk dinikmati. Pekerjaan kita akan mendapat tempat yang baik kalau kita menikmatinya. Bekerja dan cintalah pekerjaan Anda. Itu harus menjadi moto hidup kita. Coba Anda lakukan suatu pekerjaan yang sangat menyenangkan tanpa perlu dibayar. Dan lakukan pekerjaan sukarela itu dengan baik. Dan nantinya pasti ada orang mau menggaji Anda. Maka Anda akan menikmati diri sendiri karena Anda telah memberikan kontribusi pada dunia ini. Ingat, ada 3 H. Harta, hasil, dan harga. Harta itu adalah kekayaan akan keahlian yang kita miliki. Itu nilainya sama dengan harta sesungguhnya, bahkan lebih. Waktu laboratorium penelitian Thomas Alva Edison terbakar, ia tidak sedih karena hartanya ada di kepalanya. Hak yang berikut adalah hasil. Itu adalah usaha keras kita yang membuat dunia senang karena kita telah mengerjakannya dengan segala kemampuan kita. Hal yang berikutnya adalah harga. Adalah penghargaan yang akan kita peroleh kalau tidak di dunia ini, suatu hari di surga kelak akan luar biasa. Kalau kita dapat dua-duanya, kita memuji Tuhan. Saya sudah berjumpa dengan puluhan orang yang merasa tidak dihargai jasanya di tempat ia bekerja sampai ia pensiun. Ketiganya akan memuaskan diri kita dan kita berhasil mendapatkannya karena kita telah menyusun prioritas hidup kita. Dr. Anthony Camolo yang telah menyelenggarakan studi sosial pada orang berusia lanjut, ia menanyakan kepada 50 orang yang telah mencapai usia 90 tahunan. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kalau Anda dapat mengulang hidup sekali lagi saja, apa yang Anda lakukan secara berbeda dalam hidup Anda? Ada 3 jawaban utama yang diberikan mereka. Ada yang berkata, saya mau merefleksikan hidup saya lagi. Ada yang berkata, saya akan mengambil risiko yang lebih besar. Yang lain lagi berkata, saya akan melakukan lebih banyak hal lagi yang akan menjadi kenangan bagi banyak orang yang saya tinggalkan. Jangan ceritakan pada orang bagaimana melakukan sesuatu, tetapi ceritakan apa yang harus mereka lakukan dan mengejutkan mereka di dalam mencapai hasilnya.